Bagaimana rangkaian kejahatan ini terjadi dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah tindakan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Wawon CS. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat siang Prof, dan terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Selamat siang, terima kasih juga diundang ini. Ya, baik Prof, kita sudah pernah ya melihat pola perilaku seseorang pelaku yang membunuh untuk menutupi pembunuhan lainnya. Tapi kasus Wawon and the Gang ini mereka turut menyertakan membunuh balita yang sebenarnya juga tidak mengerti soal kejadian di sekitarnya tentang siapa yang bunuh siapa sebenarnya. Dari kajian Anda, seperti apa melihat fenomena ini Prof? Tentang TKP di Bekasi, saya melihat dua hal. Pertama, bahwa belum diketahui memang kita masih menunggu laporan polisi. Ada nggak faktor kemendesakan, urgensi sehingga kemudian para korban itu harus dibunuh? Oke, memang mereka melihat tindakan para pelaku saat di Cianjur, saat di Subang, tapi apakah kemudian mereka melaporkan ke polisi misalnya, atau akan melaporkan sehingga kemudian lalu dalam rangka menutup mulut sehingga kemudian mereka harus dibunuh? Di sini belum jelas ini, ya, urgensi mengapa mereka harus dibunuh? Mengapa tidak misalnya diajak ngomong saja misalnya, atau diberi uang saja? Ya, saya tidak menganjurkan, namun kalau dalam konteks kejahatan ya mungkin boleh-boleh saja ya gitu. Yang kedua adalah bahwa ketika bicara mengenai anak-anak yang dibunuh, maka nampaknya ada kaitannya dengan klinik yang mereka kuasai, yang mereka anut. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang supranatural, tapi yang jelas bahwa ada ajaran supranatural yang mengatakan begini, bahwa kalau mau ditumbal itu yang ditumbal adalah harta yang paling berharga, bukan harta yang bukan sesuatu yang bukan harta begitu. Nah, dalam hal ini umumnya kita beranggapan bahwa anak adalah harta yang paling berharga, dan itulah yang kemudian dikorbankan oleh si orang tuanya. Nah, itulah yang bisa memahami mengenai mengapa kemudian ada anak-anak yang menjadi korban dalam hal ini. Demikian. Baik Prof. Oke, ada kalau misalnya kita lihat ya Prof ya, variabel perencanaan begitu kental dalam pembunuhan ini. Pelaku tahu lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat eksekusi. Pelaku tahu kadar racun untuk menghilangkan nyawa. Kemudian juga pelaku bisa meyakinkan orang lain untuk membunuh. Tadi ada yang minta didorong, nurut-nurut aja gitu ya Prof. Anda melihat sosok Wawon ini seperti apa jadinya Prof? Saya kira tidak terlalu hebat-hebat banget ya dari segi modusnya. Mengapa? Karena sebetulnya mengapa itu bisa dilakukan? Karena korbannya adalah orang-orang yang kita sebut sebagai kalangan domestik dari si pelaku, ya, orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dianggap sebagai kerabat. Demikian juga yang disebut sebagai partner in crime dari Wawon adalah juga kerabat juga, begitu ya. Jadi dengan kata lain, karena misalnya yang mengajak minum kopi adalah kerabat, maka si korban nggak curiga, ya. Dan kemudian ketika minum pertama lalu ada bau-bau yang nggak enak gitu ya, orang juga nggak curiga, ya. Lalu kemudian di tengah kelas sampai pada titik di mana kemudian si korban akhirnya tewas. Jadi karena dalam hal ini yang mengajak adalah orang dekat, kerabat, dan yang diajak adalah orang yang dekat juga, maka kemudian lalu proses untuk viktimisasi itu mudah sekali dibandingkan dengan misalnya kalau si Wawon mengajak orang lain sama sekali, tentu berbeda situasinya. Demikian. Profesor, jadi kalau tadi terakhir sebelum jeda kita menyebutkan, Profesor menyebutkan bahwa ini orang sebenarnya tidak hebat-hebat sekali gitu ya. Namun kondisinya kalau memang hanya konteks best friend antara pelakunya Wawon kemudian Dullah ini, Prof, kenapa bisa sampai temannya ini mau oleh si mastermind untuk membunuh 9 orang? Karena temuan polisi terakhir adalah pembunuhnya adalah Dullah ya, walaupun Wawon yang menjadi kepala semuanya. Itu gimana Prof? Jangan lupa bahwa sebelumnya mereka kan sudah punya kejahatan awal, ya, yakni dalam rangka penggandaan uang ini. Nanti bisa terungkap sih mana yang lebih dulu. Apakah mereka masuk dalam komunitas klinik yang percaya soal perdukunan tertentu, atau kemudian memainkannya atau meneruskannya dalam konteks penggandaan uang, atau penggandaan uang dulu lalu kemudian mengembangkan soal perdukunan. Mana yang lebih dulu? Yang jelas bahwa ada latar belakang yang kemudian menyebabkan mereka sama-sama beranggapan bahwa membunuh adalah solusi, ya. Mungkin karena dalam hal ini tidak bisa lagi mengembalikan uang yang sudah disetorkan oleh korban TKW tersebut misalnya, sehingga lalu berpikir bahwa
nggak ada lagi cara lain untuk keluar dari masalah itu selain dari membunuh. Atau juga kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa ajaran mereka, keyakinan mereka itu mengatakan bahwa untuk supaya tambah kuat kemampuan kliniknya, maka harus dengan cara menumbalkan orang. Ya, maka lalu menjadi semacam justifikasi kan. Satu pihak mereka ingin agar orang ini bisa segera tidak lagi ganggu mereka, ditambah lagi dengan adanya keyakinan bahwa tumbal itu penting untuk menambah kemampuan mereka. Begitu. Baik, Prof, satu hal lagi, kalau kita lihat boleh diputarkan juga mungkin video para pelaku ketika ditangkap ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat adalah Wawon ini dan Solihin usianya juga tidak muda nih, Prof. Kemudian ya, yang seperti kita saksikan ini, kemudian masih bisa tenang dan lain-lain. Menurut Anda atau misal dari kriminolog ini bisa mengkajikah mereka bisa belajar dari mana, punya keberanian dari mana, sehingga mereka dengan kondisi yang tanpa apapun berani untuk membunuh orang, Prof. Bahkan belajar untuk menggunakan racun. Saya kira soal tuanya itu kan justru menjadi apa ya, menjadi nilai tambah bagi mereka yang berprofesi dukun. Ya kan, dukun itu kan selalu dicirikan dengan apa, kebijakan, ya, dan kemudian ada atribut jenggot atau apa namanya, sesuatu yang mengindikasikan ketuaan. Tua dianggap sebagai apa, bijak dan apa namanya, memiliki banyak ilmu, memiliki banyak power yang lain. Nah, maka mereka memanfaatkan itu. Yang kedua adalah kalau ditanyakan dari mana mereka punya kemampuan, ini kembali lagi pada hakikat bahwa sebetulnya semua orang punya kemampuan berbuat jahat, bahkan kejahatan yang paling serius yakni membunuh. Nah, ketika kemudian lalu mereka berada dalam kesulitan, dan yang kedua adalah bersama-sama. Saya menduga bahwa unsur bersama-sama ini membuat mereka saling memperkeras, saling memperkuat. Kalaupun misalnya Wawon nggak berani, ada Kosasi nggak berani, ada yang ketiga dan seterusnya, sehingga kemudian lalu mereka sama-sama sampai pada solusi, oke, kita bunuh saja korban ini agar kita bisa terus dengan praktek-praktek penggandaan uang ini. Demikian. Ada faktor saling support di antara mereka begitu ya, Prof ya. Oke, Prof, polisi ini mendalami praktek penggandaan uang dalam kasus ini dan pelaku bisa meyakinkan korban untuk invest ke dia. Hal-hal penipuan seperti ini, Prof, sudah sering terjadi. Lalu ketika ada pola yang berulang, kenapa masih ada yang bisa percaya, Prof? Nampaknya ada soal dengan gaya hidup ya, dan juga soal kemiskinan nih. Kemiskinan tentu saja membuat orang kadang-kadang gelap mata. Tapi juga gaya hidup ya. Sebagai contoh misalnya, kalau tadi kita bicara mengenai TKW, umumnya TKW itu kan begitu pulang dari luar negeri membawa banyak uang sebetulnya. Ya, mereka cukup punya rupiah untuk kemudian dipakai beli rumah dan seterusnya. Namun ada soal dengan gaya hidupnya. Begitu kemudian uangnya habis karena dipakai untuk hal-hal yang konsumtif maka mungkin lalu muncul kebutuhan untuk mendapat uang secara segera, ya. Padahal sudah tidak punya uang lagi, maka mereka lari ke dukun-dukun seperti ini. Nah, jadi walaupun mereka mungkin terdidik atau berpengetahuan atau pernah mendengar dari sumber lain tentang dukun-dukun palsu ini, tapi situasi yang empiris lah, ya, yang ada di depan mata mereka lah yang kemudian menyebabkan mereka mau berhubungan dengan dukun-dukun ini. Demikian. Baik, kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Terima kasih.